Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel kita UI Watch Plus. Hari ini kita kedatangan tamu, ya, tamu spesial yaitu Bang Buyung dan juga Bang Kris, ya, sebagai aktivis dan alumni UI Watch, yang mana dari para beliau kita bisa meminta pandangan, ya, sudut pandang yang baru yang mana bisa membuat suatu perubahan ke depannya, ya. Dari kita dulu bertiga hari ini, Pak Bang, dimana kita bisa mengupas apa yang terjadi atau dinamika apa yang bisa menjadi solusi ke depan. Yang pertama mungkin dari Pak Bang Kris dulu. Bang Kris, ya, mungkin dengan segala fenomena yang terjadi di sosial kita pada hari ini, bagaimana menurut pandangan Bang Kris sendiri terkait apa nih masalah dan bagaimana solusi jalan keluarnya, Pak? Ya, terima kasih dan semuanya. Jadi saya menangkap bahwa sebenarnya kondisi yang mewarnai dan bisa jadi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pergolakan adalah kondisi ekonomi kita, kondisi ekonomi secara nasional. Saya menangkap kok ada 3 fenomena, 3 gejala, 3 keadaan yang selama ini mewarnai ekonomi kita. Yaitu satu, lemahnya permintaan. Yang kedua adalah lemahnya disiplin fiskal. Dan yang ketiga adalah utang yang dibuat atau perbandingan tidak sesuai dengan apa yang menjadi masukan. Nah, jadi ya antara lain itu bisa dibuktikan misalnya begini. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka yang terjadi adalah deflasi. Iya. Deflasi itu artinya barang murah. Iya. Perputaran uang tidak ada. Permintaan menurun. Ya, permintaan menurun. Seperti kita ketahui bahwa polisi pemerintah selama ini itu kan membiarkan, menahan duit di Bank Indonesia sebesar sekitar 400 miliar. 400 triliun. Betul. Nah, sekarang disalurkan pada Himbara, bank Himbara sekitar 200 triliun. Nah, artinya selama ini perputaran uang itu tidak merata. Dan itu yang menjadi penyebab terjadinya deflasi sejak akhir tahun yang lalu. Nah, itu menyebabkan daya beli menurun, lemah, turun, ya kan? Nah, turunnya daya beli ini kan mempengaruhi sikap atau keadaan masing-masing warga negara, masing-masing rakyat, ya. Mungkin beli barang untuk basic needs, kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian itu aja mungkin sandang pangan, ya, susah, pangan kebutuhan susah, ya. Apalagi yang lain-lain. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lemahnya disiplin fiskal. Kita tahu bahwa selama ini ternyata, dan ini sudah dibuka di mana-mana, bahwa dana besar yang disiapkan untuk pembangunan pembangunan infrastruktur itu ternyata tidak semuanya atau lebih banyak yang tidak masuk dalam APBN. Jadi kalau tidak tercantum dalam APBN, bagaimana kita ngontrolnya? Bagaimana masyarakat dan DPR ngontrol? Betul. Nah, itu di mana sekarang? Nah, ternyata salah satunya di mana? Di Bank Indonesia tadi, ya. Nah, so what for? Untuk apa? Duit 400 triliun itu di Bank Indonesia tidak mungkin kan? Sayang kalau dibiarkan. Pasti digunakan. Tapi what for? Ya? Digunakan untuk apa? Untuk apa? Apa? Jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Proyek apa? Nah, ternyata setelah diselidiki ada kemungkinan besar bahwa nilai sekitar 400 ini itu tidak akan diam. Itu digunakan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek besar. Di antaranya jujur katanya termasuk IKN. Ada pihak yang berkompeten menyatakan pada saya
Oh, jangan salah, IKN itu tidak selamanya dari investasi luar. Investasi dari luar itu ibaratnya ada yang dari dalam, yang mungkin ya, yang 400 dari 400 triliun itu dibawa keluar. Jadi ini seolah-olah investasi dari luar. Itu yang ngomong orang yang berkepentingan, yang berkompeten di proyek itu until now, sampai sekarang. Jadi dia sendiri juga tidak bisa apa-apa, tapi ya ini atas perintah. Iya, atas perintah dia atas ya. Tapi bukan atas itu bukan Allah ya, bukan ya. Yang di atasnya mereka lah. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak bisa kita baca kalau anggaran-anggaran itu di APBN aja tidak ada. Bagaimana masyarakat tahu? Ya benar, sekarang tidak tahu masyarakat, karena tidak tahu maka marah yang terjadi kan. Saya tidak membenarkan gerakan-gerakan itu semata-mata dengan sebagai emosi ya. Betul. Tapi memang rakyat kan kedaulatan kan di tangan rakyat. Betul. Sementara DPR begitu. Betul. Iya kan? Flexing. Nah, jadi rakyat tidak ada harapan. No hope from people ya. Nah, artinya apa? Artinya yang terjadi adalah seperti itu. Lalu yang ketiga tadi apa namanya? Utang. Nah, utang juga tidak tertangkap dengan transparan. Berapa? Ada yang under table ya. Under table. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Maybe under tempat tidur ya. jadi kita tidak tahu sebenarnya utangnya kita berapa sih. Iya. Dan kita mampu tiap bulan tuh atau tiap tahun membayar piutang itu berapa. Dan sumbernya dari mana. Nah, yang saya maklumi, jadi gerakan-gerakan ini bukan mustahil karena rakyat itu marah. Muak, iya. Nah, pelampiasnya seperti itu. Bayangin aja sekarang, pendapatan negara, ini secara formal ya, pendapatan negara, ya apa yang masuk itu 70% dari pajak. Betul. Nah, pajak itu siapa yang bayar? Kan rakyat. Nah, kemudian ternyata pajak yang 70% itu digunakannya 40%. 40% dari apa? 40% dari 70% tadi digunakan untuk apa? Untuk bayar utang. Nah, jadi rakyat diperas untuk bayar kalau bahkan sekarang ada kenaikan PBB dan sebagainya. Nah, diperas, tetapi rakyat tidak tahu what for, untuk apa. Lari kemana? Nah, dananya kira itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, itu yang menurut saya harus dijawab itu. Oke, saya kira begitu. Saya mau nambahin nih. Iya, silakan Bang Buil. Saya melihat pada saat Jokowi berkuasa, itu undang-undang. Mohon maaf, apa sekarang sudah tidak berkuasa? Oh ya. Itu yang saya bilang. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kan gitu. Ya. Nah, tersurat dan tersirat ya. Jadi beliau itu mengeluarkan undang-undang kebijaksanaan atau apalah istilahnya. Itu hanya untuk kepentingan konglomerat. Ya. Dia tidak berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh lah, kita pernah jadi buruh ya. Undang-undang Omnibus Law itu buat kepentingan siapa? Iya, luar semua. Kepentingan oligarki. Kepentingan konglomerat, juga kepentingan orang asing. Ya. Nah, kasihan. Nah, jadi buruh itu udah capek sebenarnya. Demo minta dicabut undang-undang Omnibus Law. Sampai sekarang kita berharap Prabowo mau cabut itu. Dibuatlah undang-undang yang saling menguntungkan pengusaha, juga menguntungkan rakyat. Ya, kalau sekarang kan yang menguntungkan itu untung buat perusahaan besar. Di atas. Di atas. Nah, kalau pengusaha itu benar apa yang dia lakukan, dia tidak neko-neko, saya rasa nggak ada masalah. Tetapi kan mereka nggak ada cerita ke situ. Rakyat siapa lu katanya. Nah, itu satu. Jadi ada terjadi hal-hal yang sekarang ini menurut saya. Kenapa sampai terjadi aksi-aksi yang tidak terkontrol? Nah, kita ini terus terang aja di UI Watch ini kita sudah dari tahun berapa itu ya? Masa awalnya kita berjuang itu bukan berjuang lah. Sensitif dengan kondisi yang ada itu pada saat luar Batang, pasar ikan itu. Nah, kita sudah turun di situ. Ya, sudah menunjukkan sikap bahwa kami mendukung rakyat. Rakyat itu punya hak. Tidak bisa dilakukan semena-mena. Ini kan Ahok dulu bilang
tanah ini dikuasai negara. Negara mana? Ya kan? Orang udah puluhan tahun tinggal di situ diusir begitu aja. Betul. Dan terjadi sampai sekarang. Yang kedua, pada saat pembangunan di pulau-pulau itu reklamasi. Kita bantu juga Anies, sehingga kita membuat seminar-seminar tentang pengkajian reklamasi. Itu buat siapa? Jadi ada 5 pada saat itu. Satu, misalnya dari segi hukum, menguntungkan atau tidak, dari segi keamanan, ya, segi ekonomi, budaya, sosial, semua kita kaji. Semuanya tidak menguntungkan, apalagi dari segi keamanan. Ya maaf ngomong. Misalnya dibilang bea cukai, itu tentara sendiri yang bea cukai itu menjaga wilayah. Tetapi kalau itu terjadi, reklamasi itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Bebas. Penyeludupan bebas, baik senjata, baik narkoba. Ya. Keamanan kita rusak, hancur. Benar-benar bebas ya. Larinya ke Jakarta. Ya. Ada lagi ini yang sekarang. Kenapa mahasiswa turun? Mahasiswa itu kan murni berjuang. Betul. Ya. Mereka murni berjuang menuntut hak. Paling tidak mengoreksi, memberitahu kepada anggota DPR, ini loh tanggung jawab lo. Kan tanggung jawab DPR. Apa coba? Masih ingat nggak belajar tanggung jawab DPR apa? Iya, sebagai wakil rakyat. Mengawasi kan? Ya, mengawasi. Ya, mengawasi. Mengesahkan undang-undang. Tapi apa yang dia lakukan? Justru dia yang kita awasin. Capek nggak kita? Sedangkan mereka nggak terbuka. Ya. Tidak ada kepuasan dari rakyat, maka terjadilah demo yang berjilid-jilid. Yang paling sedih apa? Kalau kita ke DPR, kita nggak boleh masuk. Utusan kita mau masuk. Misalnya itu ada berapa universitas, katakan 20 universitas, yang boleh masuk 10. Itu kan yang lain nggak terwakili. Betul. Akhirnya kan dari kita sendiri yang demo juga akhirnya kan saling ini kan. Ada konflik ya? Ada konflik. Sengaja dibuat demikian. Nah, dengan kejadian kemarin, bebas kan? Dia terima kita, bagus. Berarti dia sudah introspeksi. Dia harus dapat masukan dari mahasiswa yang memang pure untuk bangsa dan negara. Berjuangnya itu tidak transaksional. Nah ini kan, tapi kecolongan kan mahasiswa juga oleh gerakan-gerakan berjalan. Terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Di luar kendali. Nah, buat kita sebenarnya sah-sah aja itu ya, wajar aja orang nggak puas melakukan itu. Tetapi ada yang paling lucu. Itu kok ada yang koordinir, rumah si A, rumah si B, rumah si C. Seharusnya kan kepolisian udah siap buat mencegah itu kan. Kasihan dong mereka. Jadi saya kira banyak yang harus kita paling nggak polisi introspeksi, TNI juga introspeksi, pemerintah juga, pemerintah DPR. Apalagi ya, DPR yang ini harus terbuka lah. Negara kita ini harus terbuka semua supaya ini kita paling hebat nih Indonesia nih. Mungkin ada juga begini nih. Kenapa siapa menteri yang kemarin ini agama dihapus? Oh ya. Pendidikan. Kalau saya dulu ada civic tuh, pelajaran civic tentang Pancasila. Ketatanegaraan. Sekarang saya nggak tahu namanya apa. Itu juga dihapus. Padahal agama itu kan dasar, fondasi, mengajar manusia hak dan kewajiban, apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau misalnya Pancasila itu kan sejarah kita, mempersatukan bangsa kita, ya. Ini bangsa kita ini kan terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, terdiri pulau-pulau, kaya raya lagi. Iya, ya kaya raya. Asing udah siap aja nih, lo berantem dah, gua adu domba lo. Iya. Nah, kira-kira demikian. Tuh, makasih ya Bang Boyong.
Untuk Bang Kris nih sebagai penutup, karena waktu kita nih nggak nyampe 2 menit lagi. Iya. Gimana pandangan Bang Kris ataupun apa langkah antisipasi atau solusi praktis kepada masyarakat umum ke depan dalam menghadapi situasi ekonomi global saat ini? Ya, terima kasih. Jadi dari berbagai gerakan yang ada, dari berbagai lapisan mahasiswa, kepemudaan, mungkin teman-teman buruh dan sebagainya, masyarakat lah, itu sudah cukup banyak. Nah, saya akan usul bagaimana kalau UI Watch membuat semacam pernyataan yang pernyataan sikap pernyataan sikap yang itu kita hantar sendiri, kita ajukan pada presiden sebagai alumni UI lah. Nah, jadi kita sampaikan ke sana dengan demikian kita konkret, bukan hanya populer dalam apa masukannya, tapi kita juga berusaha dengan secara faktual gitu loh. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya ajukan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa ada perubahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Kris, terima kasih banyak Bang Boyong. Oke, mungkin pemirsa demikian ya apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa menjadi apa pelajaran atau bisa kita ambil sebuah hikmah agar kita ke depannya menjadi yang lebih baik ke depan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ya, terakhir mungkin UI Watch kita sebutkan Veritas Probitas Justisia. Oke. Makasih. Terima kasih. Racikan Berita 1.